Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan. Pelajaran apa yang diberikannya kepada kita? Pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam. Betul? Jangankan jadi pejabat tinggi, jangankan jadi pengusaha sekarang ini, jadi kiai saja kalau tidak sanggup bersaing, ini bahasa kasar tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar. Makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi. Sekarang ini kan lagi santer Bulog Gate jilid 2. Rupanya memang tajam uang Bulog itu. Bulog sudah memakan salah seorang mantan ketuanya, berdua amang. Bulog sudah memakan seorang presiden. Sekarang Bulog sedang mengarah kepada ketua DPR. Kita lihat hasilnya. Tentu saja kita prihatin, karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit. Hutang melilit leher, tetapi pada sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar. Betul? Ada waktunya. Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Betul? Dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah.
Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga. Kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri. Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut tidak pernah salah adres mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Tidak pernah. Dan itu wajar. Malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam, kalau sudah datang syahwatnya, tidak usah menoleh. Ini banyak orang apa tidak? Betul. Kuda keliling kota, tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang saya cintai, itu pelajaran pertama. Sabar, ulet, tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah. Punya stabilitas temperatur batin, istilah sekarang. Soal istiqamah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya. Saya mau cerita saja. Mau dengar nggak? Ini tentang istiqamah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir, beberapa perwira dan banyak ofsir. Tercatatlah ada 3 orang ofsir jadi tawanan raja kafir ini. Satu hari raja kafir musyawarah dengan perdana menterinya. Perdana menteri, saya tuan raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja tuan raja, selesai urusan. Soal bunuh sih gampang, perdana menteri. Maksud tuan raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita. Nanti kita kasih hadiah. Begitu. Iya, baiklah. Besok saya sidang 3-3-nya. Besoknya ini 3 ofsir disidang di tempat terbuka langsung oleh perdana menteri. Mula-mula dipanggil ofsir pertama. Ofsir pertama, ya perdana menteri, sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Iya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau nggak ikut saya bersama Tuan Raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan, ikut dengan saya, tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup,
rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Tuan Perdana Menteri, ya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuan menyangka saya berjuang ini karena kepengen harta yang banyak, jaminan hari depan yang memadai? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. Saya jihad karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, sholat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah, mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keridhoannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Bunuh. Algojo. Dipancung. Dio. Ini terlepas kepalanya dari badannya. Menggeluntung kepalanya ke bawah. Jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan. Ngaji. Baca ayat Quran sampai Perdana Menteri bingung. Minggir. Ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum. Dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqamah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geleng kepala. Dasar orang Islam. Panggil officer kedua. Officer kedua. Ya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi. Bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana dia disambut oleh malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, menggapai ridho Allah. Oh, Perdana Menteri, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama masih mau diajak ngomong, ini malah langsung minta disembelih. Ayo, Algojo, potong. Potong lagi. Dia terpisah lagi kepalanya dengan badan, jatuh ke bawah, menggeluntung, ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka mereka hari itu berseri-seri kepada ridho Allah. Mereka memandang
bibirnya senyum, matanya terpejam, dan dia ajal dengan husnul khatimah, mendapat syahid karena teguh punya keyakinan, istiqamah dalam perjuangan, tidak goyang, tidak mencela dan mencele.